Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan praktikum menggunakan multimeter analog dan digital untuk mengukur beberapa komponen elektronika. Adapun komponen elektronika yang akan kita cek yaitu baterai, resistor, kapasitor, dioda, LED, dan transistor. Berikut adalah multimeter digital dan multimeter analog. Multimeter digital memiliki knob selektor yang dapat kita tukar-tukar berdasarkan apa yang kita ingin ukurkan, sama seperti multimeter analog. Namun di digital tidak ada skala, sedangkan di analog terdapat skala. Baiklah, berikut multimeter digital. Ada dua probe yang digunakan, yaitu probe merah untuk positif, sedangkan probe hitam untuk negatif atau ground. Dan ada 3 lubang probe yang digunakan, yaitu probe yang kanan itu adalah probe positif yang untuk mengukur mikroampere, dioda, hambatan, dan suhu. Sedangkan lubang probe yang di tengah adalah sebagai lubang probe hitam atau ground, dan lubang probe yang di kiri itu adalah untuk positif untuk arus yang tinggi, maksimal 10 ampere. Penggunaan multimeter digital lebih mudah karena display akan menunjukkan nilai ukur yang akurat. Mengukur baterai, kita harus memperhatikan kutub positif dan negatif dari baterai. Ini contohnya baterai 9 volt dengan kutub positif bagian yang kecil dan kutub negatif bagian yang besar. Nanti dihubungkan oleh kedua probe. Sebelum kita mengukur baterai, maka kita perlu memutar knob ke arah tegangan DC. Mungkin di display muncul nilai, namun tegangannya kecil, skala milivolt. Jika skala dirubah, maka nilainya akan 0 kembali. Selanjutnya, kita siapkan juga probe-nya yang akan kita hubungkan ke kutub positif dan negatif dari baterai. Setelah baterai dan probe dihubungkan, muncullah nilainya 9,34 volt. Multimeter digital, jika probe dibalik, maka nilainya akan ada tanda minus. Selanjutnya, kita mengukur resistor atau tahanan. Saya menggunakan capit buaya untuk memudahkan pengukuran. Di sini saya atur selektornya pada posisi ohm. Dan setelah diukur, maka nilainya adalah 32,9 kilo ohm. Berikutnya, mengecek dioda. Sebelumnya kita memastikan dulu probe-nya pada posisi yang benar. Menggunakan multimeter digital, maka probe hitamnya harus dipasangkan di katoda, sedangkan probe merahnya ada di anoda. Jika diodanya bagus, maka akan ada nilai. Namun jika tidak bagus, maka tidak akan ada nilai. Ini ketika dibalik katoda dan anodanya pada probe, masing-masing probe, maka tidak akan ada nilai. Sekarang kita akan mengukur kapasitor. Kapasitor yang kita gunakan adalah elko. Nah, di sini jika kita menghubungkan kutub positif pada elko dengan probe positif dan kutub negatif elko pada probe negatif, maka akan ada nilainya jika elko tersebut bagus. Baiklah, berikut ini adalah multimeter analog. Sama dengan multimeter digital, memiliki dua probe, yang hitam itu untuk ground, sedangkan yang merah itu positif, dan ada knob selektor. Namun di tiap
besaran ukur itu terdapat skala-skala yang dibatasi, dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Berikut ketika rangkaian dihubungkan antara probe dan kutub baterai, maka tertera nilai dari pengukuran menggunakan multimeter analog adalah nilainya 9. Lebih tepatnya 9,3. Pada multimeter analog, kalian harus mempelajari bagaimana cara membaca skala yang ditunjuk oleh display multimeter analog. Berikutnya mengukur hambatan. Yang perlu dipersiapkan adalah mengubah knobnya ke ohm. Di sini diukur, maka kita bisa membaca hasil ukurnya yaitu 30,3. Berikut saya ubah resistor lain dengan hasil ukurnya itu adalah 3. Ukur dioda menggunakan multimeter analog, maka kita harus memasang probe-nya pada posisi yang tepat, kebalikan dari multimeter digital, yaitu probe merah itu adalah katoda, sedangkan probe hitam itu adalah anoda. Jika diodanya baik, maka akan muncul nilai di multimeter. Mengecek lampu LED. LED adalah salah satu bagian dari dioda. Oleh karena itu, untuk mengukur atau mengeceknya hanya perlu dihubungkan antara katoda dan anoda dari LED pada probe merah dan probe hitam multimeter. Jika bagus, maka nilainya akan muncul di multimeter dan lampunya hidup. Jika salah probe, maka LED akan mati dan tak ada nilai ukurnya. Berikutnya mengukur atau mengecek kapasitor dengan menghubungkan kutub positif dan negatif dari kapasitor. Di sini contohnya elko ke probe positif dan negatif dari multimeter. Jika terhubung dan elko-nya bagus, maka ada pergerakan dari jarum dan kembali ke nol lagi. Dan kita juga bisa melakukan kebalikan dari kutub positif dan negatif, yaitu proses discharging, di mana jika elko-nya bagus maka akan terjadi pergerakan juga pada jarumnya.